Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and welcome back to my video. My name is Kartika and now we are going to study about things around us atau benda-benda di sekitar kita. We will learn mention things around us. Jadi kita akan menyebutkan benda-benda di sekitar kita. And the second one is the use of article a versus an. Jadi kita akan belajar kegunaan atau penggunaan artikel a dan an. And the third one is the use of there is and there are. Jadi kita akan mempelajari penggunaan there is dan there are. Seperti apa? Yuk langsung kita cek. Okay, look at this picture carefully. There are so many things in the classroom. Jika kalian perhatikan, di sini ada banyak sekali barang-barang yang ada di dalam kelas. Now, I want you to repeat after me. So, you can mention the things in the classroom after me. Jadi, di sini saya ingin kalian menyebutkan barang-barang dalam kelas setelah saya. A clock. A clock, a wall, a board, a window, a table, a chair, a picture, a door, a book, a bag, an umbrella. Okay, thank you. Jadi kalian bisa langsung lihat di sini ya, ini dan en. E dan en mempunyai arti yang sama, yaitu sebuah. A bag, sebuah tas. An umbrella, sebuah payung. A door, sebuah pintu. A chair, sebuah kursi. Nah, jadi sudah paham kan artinya e dan en? Sekarang, kenapa ini pakai e dan yang ini pakai en? Untuk penjelasannya, kita simak yang berikut ini. The use of article a and en. Jadi, arti dari e dan en itu sama, yaitu sebuah. Tapi apa sih bedanya? Kalau artikel a digunakan untuk benda yang jumlahnya satu atau tunggal dan diawali huruf atau bunyi konsonan seperti B, C, D, F, dan lain-lain. Kalau an digunakan untuk benda yang jumlahnya satu atau tunggal dan diawali huruf atau bunyi vokal seperti A, I, U, E, O. Jadi bedanya kalau e digunakan untuk benda yang diawali huruf atau bunyi konsonan B, C, D, F, G, J, K, dan selain A, I, U, E, O. Kalau en itu digunakan untuk benda yang awalannya diawali oleh huruf vokal atau bunyi vokal A, I, U, E, O. Contohnya kalau a book, a clock, a chair, a door, dan lain-lain. Kalau an umbrella, an apple, an eraser. Jadi seperti itu, paham kan? Untuk contohnya ini ada a bag, two bags, a bag. Ingat-ingat, a bag ini kan B huruf konsonan, jadi pakai a bag. Two bags. Ingat, e itu digunakan untuk benda yang jumlahnya tunggal. Kalau jumlahnya lebih dari satu atau jamak, itu kita menambahkan s atau es di akhir kata. Two bags. A pencil,
3 pencil. Sebuah pensil, 3 buah pensil. A pencil. P ini adalah huruf konsonan, jadi pakai a pencil. 3 pencils. Ingat, ini karena lebih dari satu kita pakai S. 3 pencil dan tidak pakai e, tapi menyebutkan jumlah pensilnya. Kemudian an eraser, 4 erasers. N, kita pakai n karena ini awal dari bendanya itu pakai huruf vokal E. An eraser, 4 erasers. Ingat, e dan n digunakan untuk benda yang jumlahnya satu atau tunggal. Kalau lebih dari satu, ya kita tetap pakai S, 4 eraser. Tidak usah pakai e atau n, karena e dan n cukup digunakan untuk benda yang jumlahnya satu atau tunggal. An apple, 5 apples. An apple, apple ini diawali dengan bunyi vokal. An apple, 5 apples. Ini jamak atau lebih dari satu. Look at this picture and how many things you can find in the classroom. Berapa banyak barang yang dapat kamu temukan di dalam kelas ini? How many clock are there in the picture? Ada berapa banyak jam? There is a clock or there is one clock. There is ini artinya terdapat atau ada satu buah jam. E sama one kan sama ya. There is a clock or there is one clock. Kemudian, how many door are there in the picture? Ada berapa pintunya? Satu, berarti there is a door or there is one door. Terdapat satu pintu. Next, how many windows are there in the picture? Ada berapa banyak jendela di dalam gambar? Ada berapa? 1, 2. Berarti ada 2. There are 2 windows. Nah, di sini bedanya there is sama there are. Kalau there is digunakan untuk benda yang jumlahnya 1. There is a door. Kalau there are lebih dari 1. There are 2 windows. Jangan lupa ditambah S. Kalau bendanya lebih dari 1, tuh di akhirannya ditambah S atau ES. There are 2 windows. Next, how many students' chair are there in the picture? Ada berapa banyak jumlah kursi siswa dalam gambar? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. There are 4 students' chairs. Next, ini adalah penjelasan lebih lengkapnya penggunaan there is atau there are. Jadi, there is atau there are itu mempunyai arti ada atau terdapat dan digunakan untuk menyatakan jumlah benda atau objek. Ya. Untuk perbedaannya, there is digunakan untuk menjelaskan benda yang jumlahnya tunggal atau satu. Kalau there are digunakan untuk menjelaskan benda yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak dan ditambahkan s atau es pada benda. Contohnya untuk there is a book. There is a book. Kalau there are 3 books. There are some books. Jadi ada sebuah buku, ada 3 buku. There are some books, ada beberapa buku. Nah, ini there is digunakan untuk benda yang jumlahnya 1.
pakai a, berarti there is a book. Kalau lebih dari satu, kita pakai there are. There are 3 books. Jangan lupa untuk menambahkan s, there are 3 books, atau there are some books. Jadi di sini kita boleh memakai there are 3 books, ada 3 buku, ada beberapa buku. Next, contoh yang lain. There is an umbrella. There is an umbrella. Ada satu buah payung. There is an umbrella. Kemudian, there are 6 umbrella. Atau there are some umbrellas. Karena ini jumlahnya lebih dari satu, ada 6, kita pakai there are. There are 6 umbrella. Ada 6 buah payung. Umbrellas, ingat pakai s. There are some umbrellas. Ada beberapa payung. Berapa? Ini kalau lebih dari satu, kita bisa pakai some umbrellas. Oke, paham kan? Oke, I think that's all for today. Saya harap pelajaran hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk dipraktekkan sehari-hari. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.